Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika, yaitu pada materi trigonometri. Kalau kemarin kita sudah mempelajari apa itu sinus, kosinus, dan tangans, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Apa yang dimaksud dengan sudut istimewa itu? Yaitu sudut-sudut yang memiliki nilai perbandingan trigonometri atau memiliki nilai sinus, kosinus, dan tangans, yaitu bilangan yang mudah untuk diingat atau bukan bilangan bukan bilangan desimal ya. Sebenarnya bilangan desimal, tapi bisa kita sederhanakan sehingga kita bisa mudah menghafalnya. Nah, bagaimana cara kita menghafalnya? Mari kita ketahui dulu nilai dari sinus, kosinus, dan tangan dari sudut-sudut istimewa berikut ini. Nah, jadi di sini ada sudut yang sudah Bapak tulis ya, ada 0, 30, 45, 60, 90. Ini dalam derajat ya, berarti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kita tahu bahwa sudut itu bukan hanya ini sebenarnya ya. Sudut itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan sampai 360 ya. Mudah-mudahan masih tahu. Sudut itu seperti ini. Misalnya ini ada lingkaran, ya, ini ada diameternya di sini. Nah, kalau kita 30 derajat itu berarti ini, ya, 30 derajat. Kalau 45 itu di sini misalnya, dari sini ke sini 45 derajat. Nah, kalau dari sini ke sini berapa? 90 derajat. Nah, ya. Nah, ini berarti 0, kalau sini 90. Nah, kalau sini 180. Di sini 270, berarti kalau di sini lagi 360 derajat. Jadi gini ya, dari 0 sampai sini saja, ini namanya 90 derajat. Nah, kalau dari 0 sampai ke sini, ini 180. Dari 0 sampai ke sini, ini 270. Dari 0 balik lagi ke sini ya. Nah, dari sini balik lagi ke sini. Nah, ini 360 derajat. Itulah yang dimaksud sudut di sini ya. Nah, jadi kenapa tidak semua sudut ditulis di sini? Karena ini hanya kita tulis yang mudah diingat nilai sinus, kosinus, dan tangansnya ya. Nah, untuk sin 0 derajat, jadi alfa ini adalah sudutnya ya. Alfa ini dalam derajat. Kalau sin alfa, alfanya 0, berarti sin 0 derajat itu nilainya adalah 0 ya. Nah, kan udah ya, sin 0 adalah nilainya 0. Sin 30 nilainya setengah ya, nilainya 1/2. Nah, sin 45 berapa? Setengah akar 2. Kalau sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sin 90 berapa? 1. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, awalnya ini kalau mau mudah ngapalnya ini sebenarnya ya, sebenarnya ini dapat 0 tuh berarti dari sini. Setengah akar 0, terus setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Ini ya. Ini untuk sudut yang 0 ya. Terus ini 30, 45, 60, 90. Nah, kita tahu bahwa akar 0 adalah 0, berarti 0 kali setengah tetap 0. Makanya di sini tulis 0. Akar 1 kan nilainya 1. 1 kali setengah tetap setengah gitu ya. Akar 2 ya tetap akar 2, berarti setengah akar 2. Akar 3 pun nilainya tetap akar 3. Nah, akar 4 kan nilainya 2. 2 kali setengah adalah 1 gitu ya. Itu cara menghafalnya. Nah, sebenarnya kuncinya hanya pada sinus. Kalau kalian sudah hafal sinus ini, yang lain sebenarnya tidak perlu dihafal, baik kosinus maupun tangan. Jadi kuncinya hanya pada sinus. Nah, berarti sin alfa, kalau alfanya kita ganti 0, berarti sin 0 derajat nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 itu nilainya setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, jadi 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya, mudah ya dihafal. Nah, untuk kosinus ya, kosinus ini tinggal kita menulis saja. Kita tulis nilai dari yang di sini, tapi kita balik. Oh, berarti kalau di sini 1, nih kita balik dari belakang. Kalau di sini berarti setengah akar 3, kan kita balik urutannya. Sini tetap setengah akar 2 karena pas di sini. Di sini berarti setengah, di sini 0 ya. Cos alfa berarti kalau sudutnya 0 berarti cos 0 derajat nilainya 1. Cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 0 gitu ya. Nah, ada nilai sin dan cos yang sama, yaitu pada sudut 45 sama-sama setengah akar
2. Nah, untuk yang tangan ini sebenarnya tidak perlu dihafal karena kita tahu bahwa kalau tangan alfa ya itu sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa, ini sifatnya ya. Ya, tangan tuh nilai dari sin dibagi cos. Nah, berarti kita bisa bagi tangan alfa itu berarti sin bagi cos, berarti sin alfa bagi cos alfa untuk sudut 0 berarti 0 bagi 1 ya, tetap 0. 0 dibagi 1 ya. Nah, terus cos tangan 30 berapa? Setengah bagi setengah akar 3. Nah, misalnya tan 30 derajat ya. Berarti sin 30 derajat bagi cos 30 derajat. Nah, berarti berapa nilainya? Setengah dibagi setengah akar 3. Setengah-setengah coret, tinggal nilainya tinggal 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 ini kita bisa ubah jadi 1 per 3 akar 3 ya, gitu. Nah, caranya gimana? Cara untuk mendapatkan 1 per 3 akar 3 ini gini caranya ya, yaitu dengan cara, karena dalam matematika itu sebaiknya tidak menulis akar di bawah pembagi ya, di bawah per gini. Jadi seper akar 3 kali yang sekawan, yaitu akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 per akar 3 kan nilainya 1, jadi tidak mempengaruhi nilai yang sebenarnya ya. Jadi akar 3 per akar 3 itu yang sekawan dengan ini itu tidak mempengaruhi nilai ini, karena nilainya ini bagi ini tetap 1. 1 kali sepertiga, seper akar 3 tetap 1 per akar 3. Nah, sekarang kita kalikan 1 kali akar 3 tetap ya akar 3. Nah, yang ini berapa? Akar 3 akar 3 akar 9 ya. Nah, ini tulis 1 kali akar 3 berarti 1 kali, ini 1 kali akar 3, terus ini akar 3 kali akar 3 akar 9 berarti 1 kali akar 3 akar 9 nilainya 3, berarti nilai 1 per 3 akar 3. Jadi di sini nilainya 1 per 3 akar 3. Nah, untuk yang ini berapa? Cos 45 berarti sin bagi cos. Sinnya setengah akar 2, cosnya setengah akar 2, berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Nah, bilangan kan sama di atas ini bagi ini ya. Nah, kalau yang ini setengah akar 3 bagi setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya habis ya, tinggal akar 3, tulis saja akar 3 di sini ya. 1 dibagi 0 berapa yang terus ini? Nah, 1 bagi 0 itu nilainya tak terhingga ya, sangat banyak sekali kan, sehingga tidak bisa dituliskan dengan angka, sehingga kita tulis tak terhingga gitu aja. Jadi ini ya cara menghafalnya. Kalau sin itu berarti 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos tinggal dibalik saja, kalau tangan itu ini bagi ini ya, nilai dari sini, ini bagi ini, sin bagi cos dan seterusnya ya. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau ada soal ya, Bapak kasih soal, misalnya ada contoh soal, ini saya hapus ya, ada contoh soal misalnya tentukan nilai dari misalnya sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Nah, berapa nilainya? Ya udah, kalau sin 45 kita lihat. Sin 45 berarti ini nilainya ya. Setengah akar 2. Cos 45 berapa? Oh, setengah akar 2 juga, tambah setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 gimana cara menjumlahkannya? Oh, berarti setengah ditambah setengah. Nah, akar 2-nya gini. Ya, karena setengah kali akar 2 setengah akar 2. Ini juga setengah kali akar 2 setengah akar 2 ini. Jadi setengah tambah setengah 1. Setengah tambah setengah 1 dikali akar 2. Nah, 1 kali akar 2 tetap akar 2. Jadi nilai dari sin 45 ditambah cos 45 nilainya adalah akar 2 ya. Jadi seperti itu. Contoh lagi misalnya tangan 30 ditambah tangan 45 misalnya. Tangan 30 derajat ditambah tangan 45 derajat. Nah, nilainya berapa? Sama dengan kita tulis. Tengok, tangan 30 derajat. 30 derajat setengah akar sepertiga akar 3. Tulis sepertiga akar 3 ditambah tangan 45 berapa? Tangan 45 1 ya. Nah, sepertiga akar 3 tambah 1 berapa? Nah, ya. Nih. Jadi berapa? Disamakan penyebutnya 1 kita bisa tulis jadi sepertiga akar 3. Nah, karena ini 1 disamakan kali 3 ya. Atas kali 3, bawah kali 3, jadi 1 kali 3 per 3 ya, jadi 3 per 3.
Ya 3/3 kan nilainya 1, jadi tidak mempengaruhi nilai aslinya. Supaya ini bisa jumlahkan, jadi 1/3 ya. Atau kalau di sini belum bisa dijumlahkan, kalau di sini ada akar 3, kalikan aja di sini. Ya 3/3, 3/3. Oh, tidak bisa, ini tidak bisa dijumlahkan. Jadi ini aja, sampai sini aja ya hasilnya. Sampai sini aja. Nah, hasilnya sudah sampai di sini saja ya. Jadi seperti itu. Misalnya lagi sin 90 derajat ditambah cos 0 derajat berapa? Lihat, sin 90 kan nilainya 1, tulis 1 ya. Cos 0 derajat berapa? Oh 1. Nah, 1 tambah 1 berapa? 2 gitu ya. Mudah. Misalnya sin kuadrat dari 30 derajat tambah cos kuadrat dari 30 derajat berapa? Nah, misalnya berarti kalau sin kuadrat gini ya, sin kuadrat dari 30 derajat itu sama dengan, berarti sin 30 derajat baru dikuadratkan tambah cos 30 derajat ya 30 derajat baru kuadratkan. Berarti kita lihat sin 30 derajat berapa? Setengah ya, setengah sini kuadrat, tulis kuadrat. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Karena ini kuadrat, tulis kuadrat ya. Setengah berarti 1/4 ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 ya. Ini 1 kuadrat tetap 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 3 ya. Akar 3 kuadrat berarti akar 3 kali akar 3 kan akar 9. Nilai akar 9 3 ya. Nah, tulis 1/4 tulis. Nah, ini kali ini 3/4. Jadi 1 tambah 3, 4/4. Jadi seperti itu ya. Oke, ini saya ulangi ya. Di sini mungkin tidak terlihat ya. Ini saya ulangi, ini pindah ke sini misalnya penjelasnya. 1/2 kuadrat ditambah setengah akar 3 kuadrat sama dengan ya, atau sama dengan sini, sama dengan berarti 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat ya. 3 kuadrat berarti akar 9. Akar 3 kuadrat kan 9 ya. Jadi sama dengan yang ini saya tulis 1/4 tambah 1/4 kali akar 9 kan 3. 3 kali 1/4 ya, tulis dulu 1/4 tambah 3/4. 1 tambah 3 berarti 4/4, nilainya 1 ya. Oh, ternyata sin kuadrat 30 tambah cos kuadrat 30 nilainya 1. Itu ya. Nah, jadi sekarang apa sih fungsi atau penerapan ya? Fungsi atau penerapan dari perbandingan trigonometri ini ya. Sebenarnya fungsi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak ya, sangat bermanfaat. Nanti akan Bapak jelaskan ya. Ini dihapus dulu. Saya hapus. Fungsinya atau penerapannya trigonometri ini, ilmu trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari apa? Nah, misalnya bisa untuk dalam bidang ini ya, misalnya bisa untuk mengukur atau menghitung ketinggian gunung, misalnya gunung ya, atau gedung dan lain-lain ya, contohnya gitu. Nah, nanti gimana sih penerapannya, nanti Bapak coba kasih contoh ya. Nah, misalnya untuk dalam bidang kelautan atau misalnya dalam bidang pertanahan, menghitung jarak pulau. Nah, menghitung jarak pulau misalnya dari pantai, pantai ya, pantai. Misalnya juga bisa mengukur ketinggian ombak ya, ketinggian ombak air laut ya misalnya. Nah, misalnya menghitung luas tanah,
hitung luas tanah dan lain-lain ya. Nah, ini sebenarnya banyak penerapannya, bisa dalam bidang arsitektur, bisa dalam ilmu perbintangan atau astronomi ya, banyak. Nah, cuma sebelum kita masuk ke contoh-contoh soal ini ya, seperti misalnya bisa menghitung ketinggian dan sebagainya. Nah, ini kan Pak yang diketahui baru sinus, kosinus, tangen, padahal kan masih ada perbandingan trigonometri yang lain seperti apa? Misalnya seperti kosekan ya. Kalau kosekan alfa ya, misalnya kosekan alfa tuh kita tahu kemarin rumusnya ya. Kosekan alfa itu adalah sama dengan 1 per sin alfa. Nah, seandainya ditanya kosek dari sudut 30 berapa? 30 derajat. Nah, berarti 1 per sin 30 ini sama dengan 1 per sin 30 derajat. Nah, kita lihat 1 per sin 30 nilainya berapa? Oh, setengah ya. Berarti 1 dibagi setengah sama dengan berapa? 2 gitu ya. 1 dibagi setengah dapat 2. Jadi kosekan 30 derajat nilainya 2 gitu ya. Nah, misalnya lagi selain kosekan ada lagi apa kemarin? Sekan ya, atau sekan alfa. Sekan alfa tuh kita tahu bahwa sekan alfa nilainya 1 per cos alfa ya. Nah, 1 per cos alfa. Nah, misalnya sekan misalnya sekan 30 derajat gitu ya. Oh, berarti 1 per cos 30 derajat. Nah, berarti berapa cos 30 derajat? Kita tahu berarti 1 per cos 30 nilainya setengah akar 3 atau setengah akar 3. Itu artinya boleh ditulis 1 per 1 kali akar 3 kan akar 3 tetap di sini ya. 1 kali akar 3 ya per 2 gini ya. 1 per akar 3 per 2. Nah, kita bisa tulis jadi apa? 2-nya naik ke atas, 2 kali 1 tetap 2 per akar 3. Nah, kalau seperti ini sudah Bapak bilang tadi ya, kalau akar di bawah ini harus kita kalikan dengan yang sekawan. Kita kali akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan 2 kali akar 3 tetap 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Akar 9. Nah, berarti 2 akar 3 per akar 9 nilainya 3. Jadi 2 per 3 akar 3. Jadi nilai sekan 30 derajat adalah 2 per 3 akar 3 gitu ya. Terus satu lagi misalnya kotangan ya, kotangan. Kalau kotangan misalnya 30 derajat berapa? Kotangan itu sama dengan 1 per tangan alfa ya. 1 per tangan misalnya kalau 30 tulis 30 derajat. Nah, kotangan 30 derajat berapa? Berarti 1 per ya, ingat 30 tangan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Nah, Bapak bilang tadi bahwa kalau seperti ini boleh ditulis 1 per 1 kali akar 3 kan tetap akar 3 per, nah ini 3 ya. Tulis, ini naik ke atas, 3 kali 1 tetap 3 per akar 3. Akar tidak boleh di bawah, maka dikali lagi ke 3 per akar 3. Jadi sama dengan 3 akar 3 ya. Terus di sini akar 3 9 dan nilainya 3. 3 bagi 3 1, jadi nilainya tetap akar. Nah, nilainya akar 3. Jadi kotangan 30 derajat nilainya adalah akar 3. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah sebenarnya ya. Sinus, kosinus, tangen ini aja. Intinya sinus yang kamu hafal. Terus kosinus kamu tulis kebalikannya. Kalau tangen itu sin per cos, Nah, untuk yang lain misalnya untuk sekan 1 per sin ya. Kalau kosekan 1 per kosekan 1 per sin, terus sekan 1 per cos ya. Kalau kotangan 1 per tangen. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk lebih memudahkan atau memahami materi ini untuk sudut istimewa ini ya, misalnya kita contoh terapkan dalam bidang ini untuk menghitung ketinggian gedung atau gunung dan lain-lain ya. Nah, misalnya ada contoh seperti ini.
Ya, kita beri contoh dulu biar mudah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada gedung ya, misalnya ada gedung. Nah, kita enggak bawa meteran yang setinggi gedung ini, tapi kita tahu jarak kita dengan gedung itu segini, misalnya 12 meter ya. Nah, terus sudutnya kita teropong ujung gedung dengan sini ya, kita teropong di sini. Oh, ternyata sudutnya ini, mata kita mengawasi di sini biar tahu sudutnya. Oh, ini ternyata 30 derajat. Nah, berapakah ketinggian gedung ini? Nah, atau Y-nya berapa? Kalau ini kan R, kalau ini X ya. Nah, kita lihat sudutnya. Oh, kita bisa menggunakan, nah, misalnya pertanyaannya ya, pertanyaan berapa tinggi gedung. Nah, jika diketahui soal seperti ini. Nah, jadi jarak antara dasar gedung ke pengamat, ini pengamat sini ya. Sini ada A, sini ada B, sini ada C. Nah, jadi jarak antara A B kita udah tahu, oh 12 meter. Nah, R-nya kita tidak tahu. Nah, Y-nya pun tidak tahu, tinggi gedung kita tidak tahu. Tapi ditanya berapa tinggi gedung tersebut. Nah, cara jawabnya gimana? Oh, kita bisa menggunakan perbandingan sinus ya. Misalnya, oh, kita tahu bahwa sin alfa itu nilainya sama dengan ya, atau pakai cos. Ini bisa menggunakan sin ya. Sin alfa sama dengan Y ya, nih Y atau sisi depan sudut. Nah, ini depan. Ini kan sudutnya di sini, berarti depannya sana. Ingat, kalau ini sudut depannya sana, depan bagi sisi miring. Nah, gitu ya. Y per R. Ya, Y per R. Nah, kita tahu, oh, yang diketahui sin 30, bro. Tulis sin 30 derajat sama dengan Y per R. Nah, sin 30 berapa? Ya. Sin 30 berapa? Oh, sin 30 itu nilainya setengah. Nih, lihat, setengah, tulis. Berarti setengah sama dengan Y per R. Nah, nilai Y berapa berarti dari sini? Nilai Y sama dengan ya setengah dikali R. Nah, ini kali ini ya, ini kali ini. Berarti Y itu setengah R. Nah, kita kan belum tahu nilai R nih. R-nya nilainya berapa? Nah, pakai cos dulu ya. Nah, misalnya kalau cos alfa itu adalah ya X per R, atau sisi samping sudut bagi sisi miring X per R. Nah, berarti kalau yang diketahui di sini 30, oh, cos 30 sama dengan X-nya kita tahu 12, R-nya kita tidak tahu, tulis saja R di sini ya. Berarti cos 30 kan kita tahu di sini. Oh, cos 30 setengah akar 3 ya, setengah akar 3 sama dengan 12 bagi R. Berarti kalau R gimana? R-nya pindah ke sini. Jadi kalau R sama dengan 12 dibagi setengah akar 3 sama dengan, nah ya, sama dengan berapa? Ingat tadi ditulis 12 per akar 3 per 2 gini ya. Nah, berarti 2-nya naik ke atas. 2 kali 12 per akar 3. Nah, ya. Berarti 2 kali 12 sama dengan berapa? 24 per akar 3. Nah, akar 3 enggak boleh ya, ada akar di bawah, kalikan akar 3 dan akar 3 kawannya ya. Berarti 24 akar 3, akar 3 kan 3 ya. Nah, akar 9 nilainya 3. Nah, 24 bagi 3 berarti 8 akar 3 ya. Ini sama dengan ya. Nah, kita dapat nilai R adalah 8 akar 3 meter. Nah, setelah dapat nilai R-nya baru kita masukkan. Oh, berarti Y nilainya setengah dari R ya. Y nilainya setengah dari R. Nah, dari sini berarti kita masukkan aja nih ya. Kita masukkan di sini. Berarti Y sama dengan setengah dari R-nya udah kita tahu tadi.
Ya, nilai R-nya udah kita cari ini. Ya, ini kan tadi lanjut ke sini ya. Ini nilai R nih. Nah, ini nilai R-nya sini ya. Ya. Nah, ini nilai R-nya. Udah tahu tadi, udah kita cari R-nya. Ya. Nilai R-nya udah tahu, 8 akar 3, masukkan aja. Oh, setengah kali R berarti setengah kali 8 akar 3. Ya. Jadi Y sama dengan setengah kali 8, 4 akar 3. Jadi udah dapat. Oh, ternyata tinggi gedung tersebut adalah 4 akar 3 meter, gitu ya. Nah, udah tahu tinggi gedungnya. Nah, contoh lain lagi misalnya ya. Ini saya hapus. Contoh lain lagi. Contoh lain lagi, kita bisa lihat soal yang Bapak bagikan di Google Classroom. Kalian bisa lihat, misalnya contoh nomor 1. Atau misalnya contoh nomor 9 ya, yang mirip-mirip. Nomor 9 dulu. Sebuah tiang telepon tumbang tertiup angin, puting beliung bersandar pada sebuah tombak yang vertikal berbentuk sudut 30 derajat dengan garis horizontal. Jarak pangkal tiang ke tembok adalah 8 meter. Maka tinggi tembok adalah, nah ya, ini ada tembok. Nah, ini tembok ya. Nah, gini. Terus ada tiang tumbang, tiang listrik ke sini. Nah, ini tiang listrik tumbang ya. Gitu ya. Terus jarak antara ini bawah tembok ini 8 meter. Antara bawah tembok dengan bawah tiang listrik ya. Ini tiang listrik. Tiang listrik. Ini tembok. Ya. Nah, ternyata setelah diukur sudut antara tiang listrik dengan tembok ini adalah 30 derajat. Nah, yang ditanyakan apa? Tinggi tembok berapa? Tinggi tembok ini. Nah, kalau ada tiang listrik nimpa tembok ini ya. Kita jaraknya dari sini ke sini bisa kita ukur, cuman tingginya tidak bisa kita ukur misalnya ya. Nah, berarti kalau cari tinggi ini kita bisa menggunakan perbandingan sinus dengan kosinus ya. Ya, atau misalnya kita kalau mau langsung menggunakan perbandingan tangens ya. Kalau kita tahu bahwa tangens alfa itu adalah depan sudut. Nah, depan sudut berarti tinggi tembok ini ya. Atau kita tulis H lah tinggi temboknya ini ya. Kalau yang ini X misalnya. Nah, kalau ini H berarti depan sudut atau H dibagi dengan samping sudut berarti X. Nah, kita tahu sudutnya 30 berarti tulis tangens 30 derajat sama dengan H-nya tidak tahu, tulis aja ya. Tulis aja H-nya di sini. X-nya berapa? Udah tahu 8. Nah, gitu ya. Sampai sini dulu, yang penting intinya sampai sini. Nah, setelah itu baru kita selesaikan. Oh, tangan 30 berapa? Oh, sepertiga akar 3. Tulis tangan 30 sepertiga akar 3 sama dengan ya, ini tangan 30 kita tulis dulu sini. H-nya berapa? Tulis lagi. X-nya berapa? 8, tulis sini. Nah, ini ya. Jadi kalau cari H gimana? Jadi cari H sama dengan ini kali ini berarti 8 kali sepertiga akar 3. Nah, seperti itu ya. Jadi berapa nilainya? Jadi H sama dengan 8/3 akar 3 meter. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa memperkirakan atau menghitung ketinggian tembok ya tanpa harus membawa material ke sini, tapi kita sudah tahu jarak ke sini ya. Jadi seperti itu. Contoh lain misalnya contoh lagi biar lebih paham ya. Nomor 10. Nanti kalian buka soal yang ada di modul ya. Yang udah Bapak bagikan di Google Classroom. Misalnya contoh nomor 10 sekarang. Contoh nomor 10 ini saya hapus lagi ya. Saya hapus. Contoh nomor 10. Nah, nomor 10. Sebatang bambu panjangnya 10 meter. Nah, ini bambu. Panjangnya 10 meter roboh. Oh iya, bukan ini bambunya ya. Sebatang bambu roboh terkena angin, ujungnya tersandar pada sebuah pekarangan seperti tampak pada gambar. Nah, ternyata ini bambunya yang ini, yang miring ini ya. Ini pohon, ini bambunya. Nah, ini pohon bambu nih ya.
Nah, ini pekarangannya, dinding pekarangan. Ya. Sebatang bambu sepanjang 10 meter roboh terkena angin pada ujungnya, tersandar pada pagar sebuah pekarangan seperti tampak pada gambar berikut. Tinggi pagar pekarangan tersebut adalah, nah yang ditanya tinggi pagar, ini pekarangan ya, pagar. Di pagar, ini bambu. Bambu katanya panjangnya 10 meter. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Terus sudutnya sudah diamati 60 derajat di sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya tinggi pagar berapa? Oh, kalau R-nya atau panjang bambu udah tahu 10 meter, tapi tinggi pagar kita belum tahu. Nah, sedangkan sudutnya di sini 60 derajat. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan perbandingan. Oh, kita lihat yang kita bandingkan ini adalah sisi depan sudut. Oh, berarti tinggi bambu depan sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, yang membandingkan antara depan sudut dengan sisi miring apa? Berarti sinus ya. Ingat, sinus alfa itu kan depan sudut ya. Karena depan sudutnya ini tinggi, tulis saja T. Sisi miring apa? R gitu ya. Itu caranya. Nah, berarti sini sudutnya berapa? Sin 60 derajat sama dengan T. T-nya tidak tahu nilainya, tingginya tidak tahu. R-nya berapa? 10 meter ya. Nah, kita lihat nih, sin 60 berapa? Lihat pada tabel. Oh, sin 60 seperti setengah akar 3, tulis ya. Nih, tulis di sini. Ya, saya lanjut sini aja. Jadi sin 60-nya berapa nilainya? Setengah akar 3 sama dengan T per 10. Nah, jadi kalau cari T gimana? T sama dengan 10 tulis kali setengah akar 3. Jadi T-nya berapa tingginya? 10 kali setengah, 5 akar 3 meter. Jadi udah terjawab tinggi pekarangan ini ya, dinding pekarangan adalah 5 akar 3 meter. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk memperdalam atau memperjelas contoh-contoh soal ini kalian bisa juga browsing di internet ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan sebagai bukti aktivitas kalian telah menyaksikan pembelajaran hari ini, tulis nama, spasi kelas di kolom komentar ya. Untuk absen seperti biasa nanti akan Bapak bagikan di grup WA, yaitu melalui Google Form. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.